Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang mabuk ketuhanan. Mengapa orang yang mabuk ketuhanan atau bisa dibilang juga dengan zadab, gila, akan bertingkah aneh, akan berubah dari jati dirinya yang sebenar. Ketika kita mulai mencintai Allah, memang awalnya kita itu akan bersikap sedikit gila, karena nikmat mencintai Allah itu luar biasa. Tidak ada lagi kita nafsu duniawi itu akan sirna, tidak ada lagi keinginan. Jadi ini ada satu teman, dia curhat sama saya. Semoga ini juga dapat diambil pelajaran untuk teman-teman yang lain. Jangan sampai kita itu berlama-lama di wilayah zadab. Wilayah gila ini jangan berlama-lama. Memang gila itu bagi orang yang mencintai Allah itu akan kita rasakan, tetapi tidak selamanya. Rasa gila itu akan istilahnya penginstalan diri. Contohnya saja kalau kita melihat dari segi sejarah, seperti Sunan Kalijaga yang menjaga tongkat di pinggir kali itu kan, kalau dibilang kayak orang gila. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah saya juga nggak ngerti sejarahnya berapa lama, tapi yang kita tahu kan sampai berlumut dia menunggui di kali itu. Itu apa maknanya? Dia bertapa gitu, maksudnya apa? Tujuannya apa? Itu adalah penginstalan kesadarannya kepada Allah. Tetapi apakah selamanya dia seperti itu? Kan tidak. Setelah itu dia bersiar, dia berdakwah, dia kembali ke kehidupan, kembali bersikap normal lagi. Jadi nggak selamanya. Jadi ini ada teman yang curhat, "Bang, saya mau tanya, tapi maaf jika kata-kata saya ini tidak sopan. Saya baru mengamalkan zikir nafas, tetapi keinginan-keinginan seperti mati, Bang, udah mati rasa. Sampai maaf ya, Bang, bersetubuh dengan istri saja saya juga tidak ada lagi keinginan. Sampai-sampai ketika istri mengajak bersetubuh, penis saya tidak bisa ereksi, Bang. Gimana itu, Bang?" Nah, jadi bukan 1-2 orang aja yang udah cerita seperti ini. Mungkin selama ini semasa kita hidup di dunia nyata, kehidupan normal, kenikmatan yang paling nikmat itu apa? Ya bersetubuh. Tetapi setelah kita merasakan cinta ilahi itu, kita mulai gila kepada Allah, itu memang akan gak seberapa lagi tuh nikmat bersetubuh itu. Kita akan rasanya ya gak ada keinginan lagi, karena kita sudah mendapatkan cinta yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, yaitu gila mendekat kepada Allah, gila berzikir, gila menyadari Allah. Jadi kita gila berzikir, gila mendekat ke Allah, kesadaran kita selalu tersambung kepada Allah, banyak diam, gak banyak bicara, macam-macam lah tingkah. Kadang kita bersikap itu ya di luar kebiasaan orang normal. Karena apa? Saya juga pernah rasakan. Hampir 2 tahun saya itu bersikap gila. Ya, kalau saya bilang itu proses mabuk ketuhanan, penginstalan pada diri kita. Tapi kita juga gak boleh lama-lama. Kita harus melihat kita ini masih punya tanggung jawab atau tidak. Contohnya kita punya istri. Kalau kita hanya ke Allah aja, kita mengabaikan istri, itu juga berarti kita telah zolim kepada istri, zolim kepada anak. Asik berduaan aja sama Allah, anak istri kita abaikan, itu kita sudah berlaku zolim. Itu namanya ego. Kita hanya memikirkan diri kita. Jadi dalam mabuk ketuhanan itu memang akan ada ego. Ya seperti saya dulu lah, berhari-hari saya itu berjam-jam di dalam kamar hanya untuk berzikir kepada Allah. Setiap istri ajak keluar, "Ayo Bang, antarkan saya.
Kita mau beli ini, mau beli itu. Sudah, kamu jalan aja sendiri, saya mau zikir. Semua saya abaikan. Anak ajak ngobrol, saya abaikan. Saya asik gila berzikir. Zikir terus. Anak istri saya abaikan. Akhirnya apa? Saya ditegur oleh Allah. Ya, dengan kesadaran jiwa itu memang Allah itu selalu berkata-kata. Anak istri itu adalah amanah, kata Allah. Jika kamu memikirkan dirimu saja, berarti kamu tidak menjalankan amanah. Jadi disitulah saya baru sadar. Akhirnya berkuranglah kegilaan itu, berkurang. Mabuk ketuhanan itu berkurang. Ya kalau dibilang ya itu proses penginstalan aja. Ketika kesadaran kita aktif, kita sudah menyaksikan Allah dikala duduk, berdiri, berbaring, dikala ramai, dikala sepi, kita sudah bisa bersama Allah. Maka kita harus tinggalkan wilayah mabuk ketuhanan itu, kita harus tinggalkan. Kita harus kembali lagi ke masyarakat, harus bersosialisasi lagi sama masyarakat. Jangan kita menyendiri, jangan kita memikirkan diri sendiri, itu namanya ego. Jadi bagaimana orang yang mabuk ketuhanan sampai ada yang gila, yang kita bilang zadab itu, apakah itu salah atau benar? Ada dua versi. Apabila dia itu masih punya anak istri dan dia lebih nyaman di posisi itu, berarti dia telah salah. Kecuali kita ini sebatang kara, gak ada keluarga, gak ada anak istri, ya mau gila ya terserah. Tapi kalau kita masih punya anak istri, kita bersikap gila gitu, itu sudah salah. Itu tidak ada diajarkan dalam Islam. Apalagi para ulama, para orang-orang soleh terdahulu, ada gak mereka sampai gila begitu? Ada gak mereka bersikap zadab seperti itu? Justru mereka normal. Nah, jadi berhati-hati untuk teman-teman yang mulai mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita itu sudah merasakan mabuk ketuhanan, memang itu nyamannya luar biasa, enaknya luar biasa. Nggak bisa lagi dibandingkan kenikmatan dunia ini seberapa sih. Nah, tetapi jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai menjadi keegoan. Kita hanya Allah, Allah, Allah. Dunia ini kita tinggalkan, itu juga nggak baik. Ya contoh ada seperti saudara saya. Kalau dibilang dia sudah, tetapi ya sama juga lah seperti saya, udah mulai berubah. Dulunya itu dia itu gila sholat, 5 waktu dia sholat di masjid. Entah amalan apa yang dia jalankan sehingga harus di masjid. Nah, sehingga ketika dia kerja, dia tinggalkan kerjaan, dia nggak peduli lagi. Yang penting dia sholatnya di masjid. Akhirnya apa? Di mana-mana dia kerja selalu dipecat. Di mana-mana dia kerja selalu orang nggak senang. Jadi ya kita harus sesuaikan. Kalau kita hanya Allah, 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 tapi kita mengabaikan keduniaan ini, nggak seimbang, itu juga Allah nggak suka. Itu juga nggak baik. Justru itu akan menjadi keegoan bagi diri kita. Jadi kalau dibilang mengapa kok sudah mabuk ketuhanan, tidak ada keinginan lagi bersetubuh sama istri. Nah, itu karena kita ego, karena kita sudah merasakan nikmat yang lebih lagi ketimbang bersetubuh itu. Tetapi apabila kita benar-benar sadar Allah, istri itu amanah. Kalau kita abaikan berdosa.
Dan memberi nafkah batin itu kewajiban. Kita masih punya kewajiban, kita abaikan, apa tidak berdosa? Nah, cuman banyak yang gak paham ini banyak, akhirnya terpleset. Jadi hati-hati. Setiap orang yang mulai jatuh cinta kepada Allah akan merasakan mabuk ketuhanan, akan bersikap gila, itu wajar. Tetapi jangan lama-lama. Kita harus juga bisa melihat kondisi kita ini seperti apa kondisi kita ini. Kita masih punya kewajiban atau tidak? Masih punya tanggung jawab atau tidak? Hanya Allah saja yang kita pikirkan. Dunia ini kita tinggalkan. Ya lebih baik mati saja. Ya kan? Karena bukan itu tujuan manusia diciptakan di bumi ini, bukan itu tujuan Allah. Jelas itu bertentangan dengan yang Allah inginkan. Jadi antara syariat dan hakikat itu harus seimbang. Jangan hakikat tapi syariatnya hilang. Justru orang yang belajar zikir nafas itu kesadarannya akan semakin meningkat. Yang salah akan tampak jelas. Bukan makin kita itu terlena di wilayah ketuhanan ini, terlena. Jadi memang sangat penting kita itu sharing. Ya berbagilah pengalaman sama yang teman-teman yang lebih paham, teman-teman yang duluan mengamalkan, ya mungkin bisa memberi kita masukan, ya sharing-sharing. Saya juga dulu hampir 2 tahun saya gila. Sampai istri saya itu meninggalkan saya. Saya gak peduli. Ya, istri saya mau minta cerai, terserah, saya gak peduli. Tapi ya terakhir saya ditegur sama Allah. Salah. Semua sikapmu ini salah, kata Allah. Ternyata ya kembalilah kesadaran itu aktif. Saya itu harus kembali lagi ke syariat. Mungkin dari segi hakikat saya sudah punya, sudah cukup, sudah nikmat. Saya nggak butuh lagi dunia. Ternyata itu salah. Justru kita harus kembali kepada dunia agar seimbang. Karena kita juga hidup ini masih punya kewajiban. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami mabuk ketuhanan, jangan lama-lama. Kita juga harus bisa melihat kewajiban kita apa. Jangan hanya memikirkan diri saja. Setiap hari kita hanya ke Allah, semua kita tinggalkan. Kalau kita sebatang kara gak apa-apa, gak ada kewajiban. Tapi kita masih punya anak istri, masa kita mau abaikan mereka, padahal mereka amanah Allah? Jelaslah itu salah. Semoga ini bisa dipahami. Jangan terlena di wilayah mabuk ketuhanan. Karena orang yang benar-benar sadar Allah itu waras. Bukan gilanya itu gila gak benar. Jadi saking warasnya itu, benar dan salah itu akan nampak jelas. Nah, jadi harus bisa kita pahami. Oke, semoga ini bisa dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.